Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di seri pemrograman web. Di video kali ini kita akan membahas mengenai form dengan subtema pengenalan form. Jadi pembahasan kita mengenai form ini nanti akan dilanjutkan dengan video selanjutnya ya. Untuk video kali ini kita fokus pada pengenalan form. Jadi apa itu form? Form itu pada pemrograman web, dalam hal ini kita sebut sebagai HTML form, itu digunakan untuk mengumpulkan input dari user. Dan input tersebut nanti akan dikirimkan ke server untuk diproses ya. Jadi pada sebuah sistem, interaksi antara sistem dengan penggunanya itu biasanya terjadi melalui form. Nah, bentuk umum dari form kalau kita menggunakan pemrograman web adalah seperti ini ya. Ada tag pembuka form, terus kemudian isi dari form itu elemen-elemennya, dan selanjutnya akan ditutup dengan tag penutup form seperti ini. Ini adalah bentuk umum dari form. Nah, sekarang terdapat beberapa elemen-elemen umum yang digunakan di dalam form ya. Terdapat beberapa elemen-elemen yang umum digunakan dalam kita membuat sebuah form. Yang pertama adalah label. Label ini digunakan untuk memberi label elemen-elemen ya. Jadi elemen-elemen yang lain ini nanti akan diberikan label menggunakan tag label. Dan kemudian ada elemen input menggunakan tag input seperti ini. Tag input digunakan untuk apa? Digunakan untuk menginputkan data. Dan ini elemen input ini dapat ditampilkan dalam beberapa cara tergantung pada atribut tipenya. Selanjutnya ada elemen select ya. Select ini digunakan untuk menampilkan drop down list atau combo box ya kalau di dalam pemrograman visual. Terus kemudian ada yang namanya elemen text area. Ini digunakan untuk input yang lebih dari satu baris. Selanjutnya ada elemen button. Ini digunakan untuk membuat tombol yang dapat diklik. Dan yang terakhir adalah elemen field set dan legend. Jadi field set ini digunakan untuk pengelompokan elemen form. Sementara legend itu digunakan untuk memberikan keterangan atau caption pada grup elemen atau kelompok elemen yang dibuat. Ya, ini adalah elemen form. Nah, kemudian atribut dari form itu ada tiga ya. Terdapat tiga atribut pada form. Yang pertama adalah action. Action ini digunakan untuk apa? Untuk mendefinisikan aksi yang akan dilakukan pada sebuah form jika form tersebut disubmit. Selanjutnya ada atribut method ya. Method atau metode. Ini terdapat dua macam, yaitu atribut get dan atribut post. Jadi sebuah form itu biasanya antara memiliki dua metode ya untuk HTTP request-nya ya, untuk metode HTTP-nya ya. Metode get itu digunakan untuk mengirimkan data form sebagai variabel URL, sementara post itu digunakan untuk mensubmit data form. Begitu. Dan yang ketiga adalah atribut target. Ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan di mana respon itu akan ditampilkan. Ini sebagai contoh. Kalau kita pilih dia blank, maka responnya itu akan dibuka di tab yang baru atau di Windows yang baru. Kemudian ada target yang self ini, itu akan dibuka pada current Windows atau pada layar yang sedang terbuka. Terus kemudian parent itu respon akan ditampilkan pada parent frame ya, jika dia menggunakan model frame. Kemudian top itu jika responnya ditampilkan pada full body dari sebuah jendela. Kemudian ada yang ditampilkan pada satu frame name, itu jika responnya itu ditampilkan pada sebuah iframe dengan nama tertentu. Nah, ini sebagai contoh nih. Di sini contohnya action itu isinya adalah action page.php. Ini nama dari file PHP yang akan atau fungsi PHP yang akan dieksekusi ya sebagai aksi dari form ini.
Kemudian targetnya ini diisi blank. Blank artinya apa? Nanti respon yang didapatkan itu akan ditampilkan pada tab baru atau jendela baru. Sementara metodenya adalah post. Artinya apa? Artinya input-input yang ada di sini yaitu nama, fname ini dan lname ini, ya, first name dan last name ini itu akan dikirimkan sebagai post dan akan disubmit ya, akan disubmit. Ini adalah atribut form. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Tadi di sini kita punya input yang mana di sini katakan bahwa input itu dapat ditampilkan dalam beberapa cara tergantung pada atribut tipenya. Nah, sekarang kita lihat ada berapa sih tipe-tipe dari input itu? Ini ada beberapa tipe dari input yang umum dipergunakan ya. Selain ini tentu saja masih ada beberapa lagi. Namun untuk pemrograman web awal ini kita belajar yang umum digunakan saja. Sebagai contoh nih, input tipenya adalah teks. Ini digunakan untuk apa? Untuk input teks ya. Untuk input teks, dan biasanya inputan teks ini hanya satu baris. Kemudian yang kedua adalah input yang tipenya email, untuk menginputkan email. Kemudian ada number untuk menginputkan numerik atau angka, dan selanjutnya digunakan untuk input password tipenya. Ada juga tipe date digunakan untuk inputan tanggal. Ada input file digunakan untuk input file ya, di mana nanti terdapat sebuah tombol browse yang dapat digunakan untuk memilih file tertentu. Selanjutnya adalah tipenya berupa checkbox ya, inputannya berupa checkbox. Sementara kalau radio button itu inputannya berupa radio button. Nah, ini ada nih input tipe yang tipenya adalah submit. Ini digunakan untuk membuat apa? Mendefinisikan tombol atau membuat tombol atau button yang untuk disubmit ke form handler. Oke, ini adalah tipe-tipe dari input. Nah, ini contohnya nih. Kita lihat. Nama lengkap ini X nama ya. Jadi saya memiliki input yang di baris ke-9 ini X nama. X nama itu tipenya apa? Tipenya adalah teks. Labelnya nama lengkap ya. Di nama lengkap ini labelnya digunakan untuk apa? Untuk ID atau untuk input yang namanya adalah X nama. Nah, ini ID dan X nama. ID dan X nama. Kenapa ada ID dan X nama? Nanti ID ini akan Anda pahami ketika Anda sudah mulai belajar JavaScript ya. Nah, kemudian yang di baris yang ke-11 ini tipenya berupa email. Kemudian yang ke-13 ini inputnya berupa number atau angka. Terus kemudian yang 15 ini untuk password. Kemudian yang ke-17 ini untuk date ya, untuk tanggal lahir. Yang ini file. Kita lihat yang di 20 ini. Di yang 19 ini. Ketika file ini munculnya seperti ini nih. Di sebelah kanan ini ada contoh tampilannya berupa choose file. Ya, choose file ini berarti nanti untuk memilih file. Kalau kita klik ini tombolnya akan ada sebuah jendela baru yang bisa kita gunakan untuk memilih file. Kemudian ada checkbox nih, checkbox beasiswa. Ya, saya mendapatkan beasiswa. Ini misalnya contoh saja ini ya. Bisa kita klik si checkbox ini bisa kita klik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya radio button. Radio button ini. Jadi kalau radio button ini kita hanya bisa memilih salah satu, tapi kalau yang checkbox ini bisa kita cek. Kalau ada beberapa pilihan ya bisa kita cek semua begitu. Nah, ya. Terus kemudian yang tanggal, perhatikan. Tanggal dia langsung muncul tampilan seperti ini. Dan yang terakhir ini menggunakan submit ya, yang mana value-nya adalah simpan data. Perhatikan. Simpan data ini jadi tombol dia. Ini adalah contoh dari input. Nah, selanjutnya contoh dari penggunaan elemen. Nah, kalau ini tadi kita hanya ngutak-atik tipe-tipe dari input, maka selanjutnya yang ini adalah contoh penggunaan elemen, tidak hanya input saja ya. Nah, ini sebagai contoh nih. Jika pada nama nama pelanggan, email,
Ini kita gunakan teks ya, kita gunakan input, yang mana satu tipenya itu adalah teks, yang berikutnya, oh sorry, ini seharusnya tipenya adalah email yang di baris 14 ini. Seharusnya tipenya adalah email. Sementara yang di alamat ini, kita menggunakan elemen yang namanya text area. Perhatikan, text area ini saya mendefinisikan rows-nya adalah 2. Artinya dia nanti akan terdapat 2 baris di alamat ini ya. Terus kemudian kolomnya itu 30 ya, ini sebanyak 30 kolom ini. Tuh. Nah, terus kemudian yang ke 18 ini, di baris 18 itu adalah select X jenis. Ini menggunakan select ya, ini semacam combo box ini. Nah, kalau kita klik nanti data pelanggannya akan muncul jenis-jenisnya. Nah, yang ke-24 ini adalah elemen yang disebut sebagai button. Jadi button bisa kita definisikan menggunakan tag button, bisa juga kita definisikan menggunakan input ya, yang mana tipenya adalah submit. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan elemen, dan ini adalah tampilan dari script yang di sebelah kiri ini. Nah, sekarang mari kita lihat atribut-atribut yang ada pada input ya. Atribut-atribut yang ada pada input. Jadi input ini kita bisa bisa berikan beberapa atribut ya. Atribut yang ada adalah value. Nah, ini value, ini contohnya nih. Perhatikan ini contohnya. Value yang saya kotak ini merah ini, value-nya adalah John Lennon. Artinya apa? Artinya pada saat si input yang berupa tipenya ini adalah teks, ini adalah dia ditampilkan pertama kali, dia sudah langsung diberikan nilai. Nilainya adalah John Lennon ya, value-nya John Lennon. Kemudian atribut yang berikutnya dari text box itu adalah read only. Read only artinya apa? Read only itu artinya value yang ada pada input ini itu sifatnya hanya dapat dibaca ya. Hanya dapat dibaca, jadi tidak dapat diedit. Selanjutnya ada atribut yang namanya disable ya, disable. Nah, ini kalau disable ini nanti sama sekali tidak bisa diklik. Kalau read only mungkin masih bisa diklik ya, tapi kalau disable ini sama sekali tidak bisa diklik. Ini contohnya nih, hasilnya dari disable ini seperti ini. Dan atribut selanjutnya adalah placeholder. Placeholder itu adalah semacam keterangan yang bisa kita tambahkan. Ini contohnya nih ya, yang bisa kita tambahkan. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk memperjelas pengguna sistem agar mereka memahami fungsi dari text box ini sebetulnya apa, dari input ini adalah apa. Sebagai contoh, saya memberikan labelnya sebagai NIM, tapi mungkin user itu tidak memahami NIM itu apa. Ya, sebetulnya merujuk kepada nomor induk mahasiswa atau nomor mahasiswa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada atribut size ya. Size ini digunakan untuk apa toh? Ini digunakan untuk menentukan seberapa ukuran dari dari satu input itu. Dalam ukuran apa? Dalam karakter. Sebagai contoh nih, untuk input nama ya, yang digunakan yang punya label nama Anda ini adalah size-nya adalah 45. Artinya apa? Untuk memasukkan nama Anda ini terdapat satu input text box yang ukurannya adalah 45 karakter. Sementara nomor HP ini hanya 12 karakter. Program studi pun sama, ukurannya adalah 45 karakter. Nah, kemudian ada atribut berikutnya yaitu required. Ketika sebuah inputan diberikan atribut required, artinya apa? Artinya input ini harus diisi. Ya, bila kita punya sebuah form lalu kita kemudian di dalam form tersebut terdapat beberapa elemen input yang atributnya adalah required, yang saya kotai warna hijau ini, maka ketika kemudian tombol submitnya itu diklik dan atribut tersebut elemen tersebut nilainya itu masih kosong,
dia akan mengeluarkan keterangan seperti ini. Please fill out this field ya. Artinya apa? Ini tidak boleh kosong. Artinya apa? Dia harus diisi nilai tertentu. Ini adalah atribut pada input. Baik, jadi kira-kira seperti ini penjelasan kita untuk video kali ini untuk pengenalan form. Nanti lebih lanjut kita akan coba latihan di kelas offline begitu. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba mengkombinasikan antara form dengan pemrograman PHP sekaligus kita koneksikan dengan database MySQL. Jadi saya mendapatkan mendapatkan materi ini dari W3 School. Untuk Anda yang ingin mengeksplorasi, memperkaya pengetahuan atau pemahaman Anda mengenai form, silakan Anda buka W3 School pada tutorial HTML. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.